Nuo Xiqianyuan berpikir sejenak, lalu mengangguk dalam diam. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak dilakukan Jia Luo dengan baik, hanya itu yang tersisa, jadi terlalu terburu-buru. Namun, pilihannya juga bisa dimengerti, meninggalkan iblis tanpa tuan selama sehari. Semakin banyak kekacauan yang perlu dibersihkan setelah mengambil alih di masa depan. Jia Luo telah memperlakukan iblis sebagai miliknya, dan ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Tapi itu hanya masalah pilihan. Jika fatal, itu benar-benar tidak benar untuk setan-setan ini. Satu-satunya variabel masih terletak pada Feng Tianxing. Nuo Xiqianyuan tiba-tiba berpikir lagi, dan bertanya pada Feng Tianxing dengan curiga. Saya mendengar bahwa Kaisar Iblis mahir dalam ramalan. Saya mendengar bahwa ramalan dapat memprediksi masa depan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Feng Tianxing memberi Nuo Xigan jawaban tegas. Seni ramalan adalah meramalkan kemungkinan masa depan, bukan melihat masa depan secara langsung. Dunia ini tidak pernah memiliki masa depan yang ditentukan sama sekali. Bahkan kelahiran dan kematian manusia dapat mempengaruhi arah seluruh dunia. Ini adalah efek kupu-kupu. Aku tahu apa yang kamu minta. Aku akan memberitahumu tentang itu saat aku bebas. Sekarang ikuti aku untuk melihat-lihat. Aku tidak terbiasa dengan tempat ini. Nuo Xiqianyuan langsung bercanda. Kenapa? Laksamana Feng Tianxing Feng yang terkenal terkadang juga takut. Feng Tianxing tertawa, tidak langsung menyangkalnya, apalagi mengakuinya. Semakin banyak yang saya tahu, semakin sedikit rasa takut saya. Mungkin ini niat awal saya untuk mencari ilmu, tapi sudah terlalu lama, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Di bawah bimbingan Nuo Xiqianyuan, Feng Tianxing bermain-main di kota Wujian. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi saya sangat terkejut ketika melihatnya. Seluruh kota Wujian mencakup area yang sangat luas. Bahkan jika Feng Tianxing dan Nuo Xiqianyuan menghabiskan sepanjang hari, mereka tidak melihat semua tempat penting. Meskipun sebagian alasannya adalah bahwa Jia Luo membiarkannya menjaga situs kunci dan menghalangi eksplorasi Feng Tianxing, tetapi ini sama sekali bukan alasan utama. Satu-satunya alasan adalah terlalu besar. Kota Wujian tampaknya menjadi satu-satunya yang berdiri di dunia ini. Memasuki kota Wujian seperti memasuki api penyucian neraka. Semua yang Anda lihat adalah warna merah tua. Hanya ada awan merah gelap di atas. Yaitu kerucut batu terbalik yang tak terhitung jumlahnya. Kota Wujian terletak di antara kerucut batu ini. Kadang-kadang, magma merah gelap melewati tanah. Ini adalah sungai gelap di kota Wujian. Setelah tur hari ini, Feng Tianxing menonton dengan tenang dan menarik. Tetapi Nuo Xiqianyuan menjadi semakin khawatir semakin dia menonton. Mereka menemukan tempat secara acak, dan saat keduanya duduk, Nuo Xiqianyuan tidak sabar untuk menggunakan energi sihir untuk menyegel mereka, dan kemudian bertanya. Feng Tianxing, apa yang kamu lihat hari ini? Kurasa tujuan Jia Luo mungkin lebih dari itu. Feng Tianxing tampak bingung. Bagaimana kamu mengatakan itu? Kata Nuo Xiqianyuan. Awalnya, saya hanya mendengar tentang kota Wujian. Ketika saya melihatnya hari ini, saya merasa bahwa tempat ini luar biasa. Itu adalah tanah kemakmuran naga. Galuh menggunakan tempat ini sebagai tempat konferensi Blue Sparrow. Saya khawatir tujuannya tidak murni. Dia mungkin tidak hanya ingin mengendalikan ratu di alam iblis. Jika tidak ada putri, dia akan mencoba mendapatkan kekuatan. Sebaliknya, Feng Tianxing tersenyum acuh tak acuh, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak memikirkan masalah ini. Metode perebutan kekuasaan Jia Luo dipelajari dari umat manusia. Yang dia perhatikan adalah nama yang benar. Yang dia tekan adalah kamu tidak mengerti betapa kuatnya sebuah organisasi dengan sumber yang tepat kekuasaan adalah. Bahkan kamu hanya mendengar tentang tempat ini, dan Jia Luo mungkin hanya mendengarnya. Jadi kamu memilih tempat ini, jadi jangan terlalu khawatir. Kamu benar tentang satu hal. Sang putri hanyalah alasan untuk Jia Luo. Tetapi sekarang sang putri ada. Dia harus meminjamnya untuk memastikan bahwa dia dapat mengambil alih semua properti yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Nuo Xiqianyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini karena aku meremehkan tekad Jia Luo. Jika aku bisa mengetahuinya lebih awal dan meninggalkan level lebih awal, mungkin keadaan tidak akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Mendengarkan kata-kata Nuo Xiqianyuan, Feng Tianxing sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika Anda dapat meninggalkan gunung lebih awal, apakah banyak hal akan berubah? Mungkin ada, atau mungkin tidak ada, tapi pasti akan membuat Jia Luo waspada terhadap keluarga utara, dan setiap langkah yang diambilnya sekarang akan menjadi lebih sulit. Jika kita benar-benar ingin mengatakan waktu yang paling tepat untuk kemunculannya, itu masih tergantung pada teknik ramalan. Meskipun ramalan adalah untuk melihat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, selama orang yang melihat kemungkinan ini memiliki penglihatan yang cukup, mereka dapat menilai siapa kunci dari keseluruhan rencana. Semua masalah ini dapat diselesaikan dengan pendekatan yang ditargetkan. Pengabaian Kaisar Iblis terhadap Jia Luo pada awalnya mungkin merupakan solusi terbaik di antara beberapa masa depan. Jia Luo sangat kuat, jika dia terus berada di peringkat atas ras iblis.
Kecepatannya untuk memenangkan hati orang hanya akan lebih cepat. Tetapi pengepungan dan penindasan tiba-tiba terhadap Jia Luo, karena teknik ramalan yang tidak dipercayai oleh kebanyakan iblis, pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dan memberi Jia Luo lebih banyak ruang untuk manipulasi. Membiarkan Jia Luo tinggal di alam bawah dan menggunakan murid-muridnya untuk menggerogoti bagian bawah klan iblis. Meskipun ada beberapa bahaya tersembunyi, umumnya menghambat kecepatan Jia Luo, dan itu akan dapat dikendalikan di masa depan. Ngomong-ngomong, Feng Tianxing, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum menjelaskan ramalan ini kepadaku. Baru saat itulah Feng Tianxing mengingat pengingat ini, dan duduk tegak. Sebenarnya, teknik ramalan Kaisar Iblis seharusnya benar. Dia seharusnya bisa melihat beberapa kemungkinan. Dari fakta bahwa sang putri dapat melarikan diri dari Jia Luo dengan kekuatan yang tidak lebih tinggi dariku, kita bisa melihat beberapa petunjuk. Nuo Xiqian Yuan mengangguk lagi dan lagi. Dalam hal kekuatan, gabungan 100 putri belum tentu menjadi lawan Jia Luo. Di hadapan celah kekuatan yang begitu besar, terlalu dibuat-buat bagi sang putri untuk melarikan diri. Ini murni keberuntungan. Kalau begitu karena menurutmu Kaisar Iblis memiliki cara seperti itu, mengapa kamu tidak meninggalkan kami dengan beberapa cara untuk membatasi Jia Luo? Atau memotong ruang ke atas untuk Jia Luo sejak awal, bukankah itu lebih baik? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu berpikir tentang masa depan secara sederhana. Seperti yang kukatakan sebelumnya, teknik ramalan hanya melihat beberapa kemungkinan, bukan kejadian tertentu. Perubahan apapun akan mengubah pilihan waktu kunci ini. Jika saya benar-benar ingin mengatakan, pilihan Kaisar Iblis benar. Biarkan Jia Luo berkembang dengan tenang. Rute masa depan Jia Luo dapat diprediksi, dan pilihannya akan terbatas. Mengenai bagaimana melawan Jia Luo, itu tergantung pada pemahamanmu. Kamu tidak akan menunggu Kaisar Iblis mengirim seseorang untuk memberikanmu catatan kecil. Bagaimana menghadapi musuh? Bagaimana menghadapi Jia Luo? Pertanyaan retoris Feng Tianxing membuat Nuo Xiqian Yuan terlihat bingung, seolah itu masuk akal. Setelah memastikan bahwa kejadian saat ini sesuai dengan harapan Kaisar Iblis, Nuo Xiqian Yuan tidak begitu gugup untuk beberapa alasan. Seolah-olah Kaisar Iblis dapat memenuhi ini dan semua masalahnya dapat diselesaikan.